Mbak Titi, hari ini jadwal pembacaan putusan atas uji materi batas usia Capres-Cawapres dirilis dan isu bahwa MK akan mengabulkan permohonan itu kan semakin kencang. Apakah itu hanya spekulasi liar atau proses sidang selama ini yang diikuti oleh Prodem juga menunjukkan MK punya kecenderungan akan mengabulkan uji materi ini? Ya, dinamika yang berlangsung akhir-akhir ini seperti deja vu ya, Mbak Sylvia. Karena di dalam pengujian undang-undang pemilu terkait dengan sistem pemilu, itu juga kan teori konspirasi dan spekulasinya luar biasa. Putusannya belum dibacakan, sudah ada yang menskenariokan 6-3 dan seterusnya. Jadi alih-alih yang terjadi saat ini, yudisialisasi politik di mana hakim dan pengadilan ditarik masuk untuk memutuskan persoalan-persoalan politik, tetapi juga di saat yang sama terjadi politisasi yudisial. Jadi bagaimana yudisial kita, kehakiman kita, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, dibawa di dalam pusaran politik praktis dan seolah-olah MK menjadi penentu begitu. Dan itu bahaya sekali menempatkan legitimasi atas sesuatu yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang pada Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi jangan sampai kemudian situasi hari ini mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi yang perannya di pemilu kita masih akan sangat panjang dan banyak. Nanti perselisihan hasil pemilu juga akan diselesaikan oleh MK, Pileg, Pilpres. Perselisihan hasil pilkada juga akan diselesaikan oleh MK. Terbayang tidak kalau spekulasi seperti ini menggambarkan seolah-olah putusan Mahkamah Konstitusi dalam RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim, itu bocor. Jadi misalnya ada yang mengatakan ini sudah 5-4 begitu ya, lalu ada 4-1-4. Ini kan tendensi bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang mestinya betul-betul mandiri, independen, itu tidak steril dari kebocoran-kebocoran informasi yang itu bisa mengganggu kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Nah, yang kedua, saya sendiri masih percaya pada Mahkamah Konstitusi dan memang kita harus lekatkan kepercayaan itu karena ini pertaruhan kredibilitas MK yang perannya di pemilu sangat besar. Bayangkan undang-undang pemilu itu adalah undang-undang terbanyak yang diuji ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan bahkan menjadi landmark decision atau putusan yang mengubah lanskap ketatanegaraan kita soal sistem pemilu, soal penyelesaian perselisihan hasil, penataan daerah pemilihan dan seterusnya. Nah, jangan Oke. sampai kemudian di putusan ini Mahkamah Konstitusi tergelincir mengubah sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya, itu menjadi seolah-olah otoritas MK menyatakan soal umur. Ya. Pertama, ini kan memang ada beberapa klasifikasi permohonan, Mbak Zilvia. Satu yang meminta agar umur itu diturunkan. Ada yang meminta 35, ada yang meminta 25, ada yang meminta 21, ada yang meminta 30. Tetapi juga ada yang meminta persyaratan pengecualian selain Oke. umur. Pernah menjadi penyelenggara negara atau pernah menjadi kepala daerah provinsi atau kepala daerah kabupaten kota. Nah, persoalan tadi itu tidak ada isu konstitusionalitasnya. Karena kalau kita kembali ke konstitusi pasal 6 ayat 2 itu disebutkan syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dan kalau kita melihat histori pembahasan perubahan undang-undang dasar, itu disepakati oleh para pengubah undang-undang dasar soal umur dan persyaratan soal kewarganegaraan, Oke. mampu secara jasmani rohani, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain begitu dari negara lain. Itu semua selain dari itu diatur dengan undang-undang karena itu menjadi legal policy. Nah, Baik. deklarasi-deklarasi lalu kemudian misalnya berbagai alat peraga yang sudah terpasang itu sesungguhnya mendiskreditkan Mahkamah Konstitusi. Seolah-olah ini Hmm. Mahkamah Konstitusi ini sudah bocor. Ya. Putusan-putusan yang tadi dispekulasikan itu sudah akan menjadi putusan tanggal 16. Bagi saya Oke. itu berbahaya sekali. Kita Baik. membawa Mahkamah Konstitusi dalam politisasi yudisial dan bagian dari politik praktis yang mestinya itu tidak terjadi karena Mahkamah Konstitusi akan sangat punya peran besar dalam pemilu kita. Bayangkan kalau orang tidak percaya Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan nanti perselisihan hasil pemilu, hasil pilkada, dan terutama pilpres. Itu akan sangat buruk bagi masa depan pemilu kita.
Baik, aroma kebocoran putusan MK ini kan makin banyak dibahas ketika koleganya Mas Adi Praitno, Yunarto Wijaya yang merupakan analis politik juga, itu men-tweet, Mahkamah Keluarga sudah memutuskan ponakan Om diperbolehkan terus melaju meskipun pada akhirnya tweetnya dihapus ya Mas Adi. Kita menduga konteksnya adalah putusan MK dan kita tahu Ketua Hakim MK Anwar Usman adalah omnya Gibran. Apakah memang sulit memisahkan faktor keluarga dengan putusan MK nanti? Ya mestinya dua hal yang terpisah Mbak, karena apapun Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga independen yang mestinya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi kalau membaca peristiwa politik, jadi tidak bisa dilepaskan dari konteks yang ada. Soal kebocoran, soal dugaan-dugaan, soal bagaimana Hakim Konstitusi saat ini misalnya lebih unggul, yang lebih pro ketimbang yang menolak ya soal judicial review itu kan sudah sampai kepada publik. Kalau ada orang seperti pengamat politik seperti Mas Toto itu sudah bilang begitu, tentu sudah dapat info yang saya kira relatif agak valid ya. Meski kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya akan terjadi, tapi yang jelas seringkali ruang-ruang yang selama ini tidak pernah terjangkau, itu seringkali dapat bocoran di berbagai tempat. Saya juga hampir 2 minggu ini selalu ditanyakan oleh teman-teman media yang pertanyaannya menodong. Kita dengar info Bang bahwa keputusan MK katanya sangat mungkin mengabulkan soal judicial review tentang bahwa syarat untuk menjadi maju di 2024 pendampingnya Prabowo, Mas Gibran Rakabuming Raka itu akan dikabulkan. Kita kan bingung cara menjawabnya. Oleh karena itu Mbak Zilvia, yang paling penting adalah Mahkamah Konstitusi itu memang harus terbebas dari kepentingan politik ya, karena publik kita kan sudah rasional, publik kita itu sudah melek politik, publik kita itu sudah memantengi semua proses-proses politik yang ada. Karena begini, kalau judicial review ini kemudian dikabulkan, juga pasti akan bertanya bagaimana nasibnya tentang gugatan ambang batas maksimal umur calon presiden 70 tahun. Kan ini juga akan ditagih kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau satu diterima, mestinya judicial yang lain itu juga diterima. Semua orang tahu ini tidak ada yang kebetulan, pasti ada nuansa politiknya, terutama untuk memastikan Gibran itu dipastikan untuk bisa maju di 2024. Minimal secara persyaratan tidak ada kendala. Kan itu pertanyaannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi janganlah genit misalnya terlampau jauh untuk cawe-cawe dalam urusan apakah syarat ini bisa diamplifikasi sebagai bagian dari kepentingan politik tertentu ataupun tidak. Karena ini akan berbuntut panjang sebenarnya. Ya. Oke, baik. Bang Andre, katakanlah memang ada potensi MK mengabulkan permohonan ini, tapi apakah Presiden Jokowi akan merestui? Apakah Pak Prabowo sudah minta restu kepada Presiden Jokowi untuk bisa meminang putra sulungnya, Gibran? Ini dijawab setelah pesan-pesan berikut ini sekarang. Sekarang dong, Bang Andre. Oh, sekarang. Karena biasa Zilvi begitu, habis bertanya setelah pesan-pesan berikut ini, Bang Andre. Jadi begini, Zilvi. Saya senang mendengar pernyataan Adi ini. Mirip-mirip kayak Mas Toto itu, curiganya luar biasa sama MK. Kita tidak tahu ya apa keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi tanggal 16 besok merubah batas minimal usia atau tidak? Kan tidak ada yang tahu. Yang tahu ada 9 hakim MK itu. 9 ya? Hakim MK itu ya Mbak Titi? Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Kita nggak tahu, nanti kita ketahui nanti setelah tanggal 16 dibacakan. Nah, apakah? Jadi kami tidak mungkin berandai-andai. Kalau memang belum ada keputusan, apa yang akan didiskusikan? Tapi yang jelas, kalau seandainya ya, nanti Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mas Gibran bisa masuk, tentu sesuai aspirasi yang masuk ke Pak Prabowo, tentu oleh Pak Prabowo akan disampaikan, dibicarakan dengan Mas Gibran dan tentu para ketua umum partai politiknya. Baik, kalau begitu kita tunggu saja tidak nanti. Ingin berandai-andai, saya tidak tahu kalau Adi atau Mbak Titi mungkin antenanya tinggi, bisa tahu keputusan. Tapi kami tidak tahu keputusannya apa. Gitu. Tidak ingin berandai-andai, tapi harus bersiap-siap, Bang Andre. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kita sudah tangkap maksudnya. Terima kasih Bang Andre, Mbak Titi, dan juga Mas Adi. Sama-sama kita nantikan ya putusan MK Senin depan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.